Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Semuaya, NPM 2014-231005 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi statistika, yaitu peluang, permutasi, dan kombinasi. Ini dilakukan untuk memenuhi ujian mata kuliah statistika dasar dengan dosen pembimbing Ibu Deriameti. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peluang, permutasi, dan kombinasi. Sebelum kita masuk kepada pengertian dan definisi peluang, yang pertama kita ketahui adalah ruang sampel suatu percobaan. Percobaan sendiri adalah tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Nah, contoh dari percobaan di sini ada 4. Yang pertama adalah percobaan melempar 2 koin ke udara, percobaan melempar 1 dadu ke udara, lalu ada percobaan melempar 1 dadu dan 1 koin ke udara, dan yang terakhir ada percobaan mengambil 3 kartu bright dari seperangkat kartu bright. Kemudian setelah memahami mengenai percobaan, kita masuk ke pengertian atau definisi ruang sampel. Ruang sampel sendiri adalah semua kemungkinan yang dapat terjadi yang mana didapat dari suatu kejadian atau S. Jadi ruang sampel ini dirumuskan atau dinotasikan sebagai S, dan banyaknya anggota dari ruang sampel itu dilambangkan dengan NS. Contoh, pelemparan 1 koin. S atau ruang sampel adalah angka dan gambar. Kemudian contoh yang kedua, di situ ada melempar 2 koin, maka NS atau banyaknya anggota dari ruang sampel adalah 4, yaitu angka-angka, gambar-gambar, angka gambar, dan gambar angka. Setelah memahami ruang sampel, ada juga yang namanya titik sampel. Titik sampel disebut juga sebagai titik kejadian atau anggota ruang sampel pada suatu percobaan. Contoh, yang pertama di sini adalah titik sampel sebuah dadu, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang kedua di sini adalah titik sampel 1 koin, yaitu ada angka dan gambar. Nah, kemudian di sini kita masuk ke definisi peluang. Peluang suatu kejadian atau peluang adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Jadi ingat, peluang merupakan kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Bila banyaknya kejadian yang diharapkan muncul itu dinotasikan dengan NA, dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul dinotasikan dengan NS. Maka rumus peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal yang sederhana, yaitu adalah peluang muncul angka 6 dari suatu kali pelemparan dadu adalah. Nah, kita yang pertama nyari NA-nya dulu. NA-nya adalah 6. Sementara angka 6 pada dadu itu cuma 1. Jadi NA-nya adalah 1. Kemudian NS, itu NS keseluruhannya. Maka ada 6 kan, 1 sampai dengan 6. Jadi PA-nya, kembali ke rumus, NA per NS sama dengan 1 per 6. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua mengenai peluang. Di sini soalnya adalah sebuah dadu dan 2 uang logam dilempar secara bersamaan. Peluang muncul mata dadu ganjil dan 2 gambar adalah. Nah, jadi di sini ada 1 dadu dan 2 uang logam ya. Kemudian yang harus kita cari yaitu NS. NS dari dadu dan 2 koin tersebut. Dadu sendiri yang ditanya adalah dadu. Dan kemudian di sini ada 2 koin. Ingat, NS-nya dadu 6 dan 1 koin itu 2, jadi kalau 2 tinggal 2 kali 2 dan 4. Kemudian NS-nya itu dikalikan, dadu dikalikan dengan koin. 6 dikalikan 4 sama dengan 24. Kemudian kita mencari NA. NA-nya itu adalah mata dadu ganjil dan 2 gambar. Ingat,
dalam dadu itu yang keganjil ada 3, ada 1, 3, dan 5. Sementara pada koin muncul 2 gambar itu hanya 1. Jadi dikalikan dadu ganjil 3 dan koin gambar-gambar ada 1, 3 ada 3. Jadi PA-nya sama dengan NA per NS 3/24. Jadi ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1/8. Jadi peluang muncul mata dadu ganjil dan 2 gambar pada sebuah dadu dan 2 logam adalah 1/8. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu contoh peluang, yaitu adalah peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian A dinotasikan sebagai P A komplement adalah peluang tidak terjadinya kejadian A. Maka dirumuskan sama dengan P A komplement sama dengan A min PA atau P A komplement sama dengan P A komplement plus PA sama dengan 1. Contoh. Kita masuk ke contoh karena agar lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama ada, dalam sebuah kotak terdapat 8 bola yang diberi nomor 1 sampai 8. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang muncul nomor prima dan bukan nomor prima? Nah, yang pertama kita cari S, itu ruang sampel keseluruhan, ya ada 8 bola. Kemudian NS sama dengan 8. Misal muncul nomor prima, kita buat pemisalan nomor prima itu adalah A, maka ingat nomor prima dimulai dari angka 2, 3, 5, dan 7. Jadi di sini NA-nya adalah 4 karena 2 sampai dengan 7 itu adalah nomor prima. Kemudian kita cari PA-nya atau peluangnya. Kembali lagi ke rumus awal, NA per NS sama dengan 4/8 atau setengah sama dengan atau juga dengan 0,5. Kemudian kita masuk ke bukan nomor prima. Maka bukan nomor prima itu sama dengan A komplement. Maka peluangnya sama dengan P A komplement. Kita masuk ke rumus. P A komplement sama dengan 1 min PA sama dengan 1 itu dari rumus, dan PA itu adalah yang awal tadi, yang nomor prima 0,5. Jadi bukan nomor prima adalah 0,5. Kemudian kita masuk lagi ke contoh peluang. Itu adalah peluang kejadian yang saling bebas. Untuk setiap kejadian A dan B, maka dapat berlaku P A gabungan B sama dengan PA plus PB. Untuk lebih memahami peluang kejadian yang saling lepas ini, kita masuk ke contoh soal. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu. Masing-masing diberi nomor yang berurutan. Kemudian sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Misal A adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap, dan B adalah kejadian terambil kartu bernomor prima ganjil. Tentukan A, selidiki apakah kejadian A dan B saling lepas, dan B, tentukan peluang kejadian A dan B. Nah, yang pertama kita harus cari di sini adalah NS. NS adalah 10 karena terdapat 10 kartu di soal. Kemudian kita mencari NA. Di sini NA-nya itu misal NA sama dengan terambil kartu bernomor genap. Ingat genap itu ada 2, 4, 6, 8, 10, jadi ada 5. Maka PA-nya sama dengan 5/10. Ini tidak kita sederhanakan karena untuk mempermudah step selanjutnya. Kemudian di sini adalah NA-nya 3 karena di situ adalah kejadian terambil nomor prima ganjil. Ingat, yang ganjil. Berarti 3, 5, dan 7. Maka PA-nya sama dengan 3/10. Yaitu kembali rumus awal NA per NS. Maka yang ditanya A, selidiki apakah kejadian A dan B saling lepas. A, ini adalah A irisan B merupakan A dan B saling lepas. Mengapa terjadi? Karena dari A irisan B itu tidak ada yang sama, makanya sama dengan 0. Jadi merupakan A dan B saling lepas. Jika ada angka yang sama, maka ini merupakan peluang kejadian yang tidak saling lepas. Kemudian kita masuk ke B. Itu tentukan peluang kejadian A atau B. Nah, di sini kita langsung masuk rumus.
PA gabungan B sama dengan PA plus PB. PA tadi sudah dicatat 5/10 dan PB adalah 3/10. Jadi 8/10 dan kita sederhanakan menjadi 4/5. Jadi peluang kejadian A atau B adalah 4/5. Selanjutnya kita masuk ke peluang kejadian bebas. Jika dua kejadian A dan B saling bebas, maka peluang terjadinya sebuah kejadian tersebut secara bersamaan adalah yang dinamakan sebagai P A irisan B sama dengan PA dikali PB. Ingat, kalau tadi yang saling lepas itu ada PA plus PB, kalau di kejadian bebas PA dikali PB rumusnya. Masuk ke contoh soal untuk lebih mudah memahaminya. Sebuah kotak berisi 11 bola yang diberi nomor 1 hingga 10. Dua bola diambil dari kotak secara bergantian dengan pengembalian. Tentukanlah peluang terambil bola-bola bernomor bilangan kelipatan 4 dan nomor 9. Jadi yang saya tentukan pertama kita mencari NS 11 karena di sini ada 11 bola. Kemudian kita mencari A. A itu peluang bernomor bilangan kelipatan 4. Kelipatan 4 dari 1 sampai 11 itu ada 2, 4 dan 8. Jadi PA-nya kembali ke rumus awal NA per NS 2/11. Kemudian yang B adalah nomor 9. Nomor 9 cuma ada 1 dari 1 sampai 11. Jadi PB-nya atau peluangnya sama dengan 1/11. Jadi kita masuk ke contoh soal, masuk ke ininya, langsung saja kita masuk ke rumusnya. P sama dengan A irisan B sama dengan 2/11 dikali 11 dikali 1/11. Maka 2/1/21. Jadi peluang terambil bola nomor bilangan kelipatan 4 dan nomor 9 itu adalah 2/121. Masuk ke selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke permutasi dan kombinasi, kita harus memahami dulu apa itu faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n. Ini juga dilambangkan dengan n faktorial. Contoh, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Begitu seterusnya. Misalnya 5 faktorial berarti 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nilai n ini nilainya ya, nilai besarnya gitu. Jadi bisa 4, 10, dan sebagainya. Jika sudah paham mengenai faktorial, kita masuk ke permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah suatu susunan unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu. Pada permutasi, urutan diperhatikan. Ingat, pada permutasi, urutan diperhatikan. Secara umum, permutasi dirumuskan sebagai berikut. P, n, r sama dengan n faktorial per n min n faktorial. Nah, kita masuk ke contoh yang sederhana. Tentukan nilai dari 4 P2 atau 4,2 dari faktorialnya. Maka sama dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Ini langsung saja saya buat lebih mudah. 4 kurang 2, 2. Jadi langsung saja bisa dicoret 2 faktor 2 ke 1 sama di atasnya 2 kali 1. Jadi tinggal 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian di sini ada contoh soal yang kedua. Pada pergantian bendahara dan sekretaris terdapat 5 orang calon. Banyak kemungkinan calon tersebut terpilih adalah. Nah, jadi di sini karena terdapat 5 orang dan yang dicari 2 itu bendahara dan sekretaris, maka terdapat 5 P2. Jadi sama dengan 5 dikali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ingat 3 faktorial ini dari 5 dikurang 2. Untuk lebih mudah bisa langsung kita coret-coret 3 faktorial dan 3 faktorial, maka langsung kita 5 kali 4 itu ada 20 cara. Nah, kemudian di sini permutasi dibagi menjadi 2, yaitu permutasi K unsur sama dan permutasi siklik. Permutasi K unsur sama itu biasanya untuk mencari permutasi pada suatu susunan kata. Misal, di contoh ini ada kata makan. Di sini makan terdapat 5 huruf dan ada 2 huruf yang sama, yaitu A. 2 kan di tengah. Jadi caranya untuk mencari permutasinya sama dengan 5 P2.
5 jadi jumlah huruf, dan 2 ini karena ada yang sama. Jadi sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Langsung saja, 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial itu dari pengurangan 5 kurang 2. Langsung saja bisa dicoret 3 faktorial, dan 3 faktorialnya maka 5 kali 4 sama 20. Kemudian kita masuk ke permutasi siklik. Permutasi siklik ini digunakan untuk menghitung susunan objek yang melingkar. Maka rumusnya sama dengan P N-1. Nah, masuk ke contoh soal. Suatu keluarga yang berisi 5 orang ingin makan di suatu restoran. Jika mereka duduk di meja bundar, berapa cara menentukan posisi duduknya? Maka langsung saja masuk rumus P5-1 sama dengan 4 faktorial di 4 kali 3 kali 2 pasti ada 24 cara. Jadi menentukan posisi mereka ada 24 cara ya. Kemudian kita masuk ke kombinasi. Kombinasi adalah susunan unsur-unsur tidak memperhatikan urutannya. Jika berlaku AB sama dengan BA, nah ingat, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, kalau permutasi sebaliknya memperhatikan urutan. Kombinasi dirumuskan sebagai C, N, R, N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Sini langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah hitunglah nilai dari C5 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikurang 5 min 2 faktorial sama dengan 5 faktorial 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan di sini bisa langsung kita coret 3 faktorial dan 3 faktorialnya. Yang 2 ini bisa coret dengan 4, jadi bagi 4 bagi 2 sisa 2, makanya 5 kali 2 sama 10. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di dalam sebuah kantong terdapat 11 kelereng, 7 kelereng berwarna merah, dan 4 berwarna putih. Peluang terambil 1 kelereng merah dan 3 kelereng putih adalah, nah, yang pertama kita mencari NS-nya. Karena jumlah kelereng sudah 11 dan yang ingin diambil ada 4, maka langsung saja 11 ke 4. Sama dengan 11 faktorial per 4 faktorial sama dengan 11 min 4 faktorial. Sama dengan 11 faktorial per 4 faktorial 7 faktorial sama dengan solusinya untuk mempercepat langsung saya cari dengan 330. Kemudian kita mencari NA-nya. Nah, di sini NA-nya kan tadi yang mau diambil dari yang kelereng merah itu ada 1, makanya 7K1 sama dengan 7 ini sudah cepat mencari 7 langsung saja, dan yang kesini adalah ingin diambil 3 kelereng putih dari 4. Langsung saja 4 dan kombinasi 3 sama dengan 4. Ingat jangan lupa ini dikalikan, jadi 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, untuk PA-nya atau pembalik kombinasinya langsung saja ke NA per NS. 28 per 3, 30 sama dengan 14 per 165. Itu bentuk sederhananya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.